Halo, perkenalkan nama saya Leoni. Di sini saya akan membahas tentang manajemen proyek sistem informasi. Apa sih manajemen proyek sistem informasi itu? Mari kita jelajahi landasan manajemen proyek sistem informasi di mana setiap langkah mengarah pada kesuksesan teknologi yang menginspirasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara manajemen proyek sistem informasi dengan manajemen proyek teknologi informasi. Untuk manajemen proyek teknologi informasi, dia lebih berfokus pada penyediaan infrastruktur dan perangkat keras atau perangkat lunak yang mendukung sistem informasi itu. Sedangkan untuk manajemen proyek sistem informasi, dia lebih berfokus pada pengembangan dan implementasi sistem informasi yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Contoh, untuk manajemen proyek teknologi informasi, dia membangun jaringan komputer baru di sebuah perusahaan. Sedangkan untuk manajemen proyek sistem informasi, dia membangun aplikasi untuk perusahaan itu. Jadi, untuk manajemen proyek sistem informasi, dia lebih berfokus pada pengembangan sistem, sedangkan untuk manajemen proyek teknologi informasi, dia lebih berfokus pada penyediaan infrastruktur dan perangkat keras atau perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang knowledge area management. Ada beberapa area manajemen proyek yang penting untuk dipahami. Yang pertama itu ada manajemen ruang lingkup proyek, dan yang kedua itu ada manajemen sumber daya manusia, yang ketiga ada manajemen komunikasi proyek, yang keempat itu ada manajemen resiko proyek. Untuk manajemen ruang lingkup proyek, yaitu dapat mendefinisikan dan mengelola ruang lingkup proyek yang dapat mencakup pendefinisian pekerjaan proyek, pengembangan struktur rincian pekerjaan, dan verifikasi dan validasi ruang lingkup, serta memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Yang kedua, itu ada manajemen sumber daya manusia, di mana dapat mengidentifikasikan dan mengalokasikan serta memastikan proyek memiliki tim yang tepat dengan keterampilan yang tepat, memotivasi dan memperdayakan tim proyek. Yang ketiga itu manajemen komunikasi proyek, di mana memastikan semua pihak yang terlibat dalam proyek mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, serta membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, menyelesaikan miskomunikasi dan konflik. Selanjutnya itu ada manajemen resiko proyek, yaitu dapat mendefinisikan, menganalisis, dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi proyek dan mencegah atau mengurangi dampak resiko negatif, serta memanfaatkan peluang yang muncul. Selanjutnya, kita akan membahas peran manajer dalam manajemen proyek sistem informasi. Jadi, peran manajer proyek itu sangat penting untuk keberhasilan proyek sistem informasi. Ia memimpin, mengatur, dan mengendalikan proyek agar selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai tujuan. Tugas seorang manajer yaitu yang pertama, merencanakan. Dia membuat rencana dan menentukan waktu, biaya, dan sumber daya. Yang kedua, ia mengatur, di mana manajer dapat membentuk tim, membagi tugas, dan memastikan semua bekerja sama. Dan yang ketiga, mengendalikan. Manajer memantau kemajuan menyelesaikan masalah dan memastikan proyek selesai tepat waktu dan selesai sesuai dengan anggaran. Jadi, manajer proyek itu sangat penting untuk keberhasilan proyek sistem informasi. Ia memimpin, mengatur, dan mengendalikan proyek agar selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai tujuannya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara menghindari kegagalan proyek. Kegagalan proyek adalah hal yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian besar. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari kegagalan proyek. Yang pertama, harus memiliki perencanaan yang matang dengan menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek yang jelas. Dan yang kedua, manajemen yang efektif, yaitu membentuk tim proyek yang kompeten dan berpengalaman, yang dapat memantau dan mengendalikan kemajuan proyek secara teratur, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan mengelola risiko proyek secara efektif. Yang ketiga, komunikasi yang baik, yaitu dengan berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan. Dan yang keempat, perubahan yang terkendali mampu mengelola perubahan ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek dengan cermat.
serta memastikan semua pemangku kepentingan diberitahu tentang perubahan. Yang kelima, menyimpan semua dokumen proyek dengan rapi dan teratur, memastikan semua dokumen proyek akurat dan terkini, dan memastikan juga dokumen yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Yang keenam, pembelajaran dari pengalaman dengan melakukan evaluasi proyek setelah selesai. Mengidentifikasi pelajaran dapat dipetik dari proyek. Berikut ada beberapa tips nih untuk menghindari kegagalan proyek. Kita dapat menggunakan metodologi manajemen proyek yang teruji atau menggunakan alat dan teknologi yang tepat. Libatkan semua pemangku kepentingan sejak awal proyek dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara model pengembangan perangkat lunak konvensional dan modern, terutama pada pendekatan. Berikut perbedaannya. Perangkat lunak konvensional yaitu model pengembangan konvensional seperti model waterfall yang menekankan pada tahapan yang berurutan, di mana setiap fase harus selesai sebelum memulai fase berikutnya. Sedangkan yang modern dengan model pengembangan modern seperti agile dan DevOps adopsi pendekatan iteratif dan inkremental memungkinkan pengembang untuk merancang, menguji, dan mengimplementasikan perubahan secara bertahap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh manajemen risiko dalam proyek sistem informasi, yaitu contoh pada keamanan data dan privacy, di mana risiko yang muncul yaitu ancaman keamanan data dan pelanggaran privacy dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan pelanggaran peraturan yang berlaku. Manajemen risiko dapat melakukan audit keamanan secara teratur, menerapkan protokol enkripsi, dan mengembangkan kebijakan privacy yang ketat untuk melindungi data sensitif. Selanjutnya, kita akan membahas strategi untuk menangani perubahan dalam proyek sistem informasi. Yang pertama itu perencanaan dan komunikasi. Buat rencana manajemen perubahan yang terdokumentasi. Komunikasikan perubahan secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Libatkan pemangku kepentingan dalam proses perubahan. Yang kedua yaitu manajemen resiko. Identifikasi dan nilai resiko perubahan. Pantau dan kelola resiko secara berkelanjutan. Yang ketiga, dukungan dan pelatihan. Berikan pelatihan kepada pengguna tentang sistem baru. Dan yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi tim dalam proyek sistem informasi. Di mana dalam proyek sistem informasi, komunikasi antar tim itu sangat penting untuk memastikan pemahaman yang jelas, koordinasi yang efektif, dan kesinambungan kerja yang baik. Berikut beberapa bentuk komunikasi tim yang umum digunakan dalam proyek sistem informasi, yaitu dapat melakukan pertemuan tim secara rutin, komunikasi tatap muka, surel atau surat elektronik, sistem manajemen proyek seperti menggunakan Trello atau pertemuan jarak jauh dengan menggunakan Zoom, mendokumentasikan proyek tersebut. Selanjutnya, kita akan menggunakan tools yang digunakan untuk project manager, di mana tools ini dapat membantu dalam mengatur tugas yang akan dilakukan. Kita akan menggunakan Trello. Baiklah, berikut cara menggunakan Trello. Di sini kita melakukan create terlebih dahulu, dan di sini saya membuat judul dengan judul project content. Setelah itu nanti akan terbuat project tersebut. Di sini kita dapat membuat judulnya bebas, tapi di sini saya membuat to do, doing, dan done, di mana to do itu list apa saja yang akan kita kerjakan, sedangkan untuk doing itu pekerjaan yang sedang kita lakukan, dan done pekerjaan yang telah kita lakukan. Setelah kita mengelis tersebut, contoh nih, saya membuat meeting di jam 2 siang. Saya dapat memindahkannya ke doing jika saya sedang melakukan meeting tersebut. Jika saya telah selesai melakukan meeting tersebut, saya dapat memindahkannya ke done. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.